Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafalkan 4 hadis. Yang pertama itu hadis tentang evaluasi pendidikan. Langsung saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina ma la dirhama lahu wala mata'a wa qala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolati wasiyamin wa zakati wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha yu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in faniyat min hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apakah orang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan perhiasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun, ia juga datang membawa dosa karena telah mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta si ini, menumpahkan darah si ini, dan memukul si ini. Sehingga pahala kebaikannya diberikan kepada si ini dan si itu. Apabila dosanya belum terbayar, maka dosa orang yang dizaliminya diberikan kepadanya dan ia dimasukkan ke dalam neraka. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada para sahabat untuk menggali sejauh mana pemahaman mereka. Para sahabat menjawab bahwasanya orang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Nabi menjelaskan bahwasanya orang yang bangkrut itu ialah orang yang memiliki banyak amal ibadah namun habis karena menzalimi orang lain. Hadis ini menunjukkan metode tanya jawab yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai alat untuk sebagai alat evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan peserta didik. Hadis yang kedua yaitu hadis etika siswa terhadap guru. Langsung saja. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Ibnu Lahyah, an Amr ibnu Syu'aib, an Abi, an Jaddih, an Ubadah ibnu As-Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min ummati ma lam yujilla kabirana wa akhadha wa yarham saghirah wa ya'rif li'alimina haqqah. Artinya, tidak termaksud ke dalam golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua di antara kami, tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami, dan tidak mengetahui orang yang berilmu di antara kami. Melalui hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap Muslim harus mampu menempatkan dirinya dengan baik terhadap menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, dan memuliakan orang yang memiliki ilmu karena itu merupakan bagian dari akhlak mulia sebagai seorang Muslim. Hadis yang ketiga yaitu
Hadis kewajiban terhadap orang tua. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i al-muslimi fima ahabba wa kariha wa ma lam yu'mar bima'siyati umira fa idza umira bima'siyati fala sam'a wala ta'ata. Artinya, mendengar dan taat adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik perkara yang ia sukai maupun yang ia benci. Selama itu diperintahkan untuk berbuat baik. Namun, jika diperintahkan untuk berbuat maksiat, tidak ada kewajiban untuk mendengar dan tidak pula untuk taat. Hadis ini menegaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin atau orang tua bersifat wajib dalam hal kebaikan. Namun, tidak ada ketaatan ketika diperintahkan untuk berbuat maksiat atau hal yang melanggar syariat Islam. Yaitu hadis tentang perintah sholat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin wafarriqu bainahum fil madaji." Artinya, perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini merupakan metode dasar pendidikan anak dalam Islam yang membagi 3 tahapan penting. Yang pertama, pada usia 7 tahun, ini merupakan fase pembiasaan. Orang tua mulai mengajarkan dan mengenalkan sholat kepada si anak dengan kelembutan, penuh kasih sayang dan keteladanan, dengan tujuan agar sholat menjadi kebiasaan dan melekat pada diri anak sebelum mereka balik. Pada usia 10 tahun, ini merupakan fase ketegasan. Jika anak mulai malas dan meremehkan sholat, orang tua boleh memberikan hukuman berupa pukulan. Pukulan ini tidak boleh melukai, tidak boleh di wajah, dan murni untuk memberikan efek jerah. Kemudian yang ketiga itu pemisahan tempat tidur. Seorang anak laki-laki maupun perempuan harus dipisahkan tempat tidurnya ketika mereka sudah berusia 10 tahun, baik itu dari saudaranya maupun orang tuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan hafalkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.